Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan belajar bersama tentang salah satu dasar dari elektronika digital, yakni tentang gerbang logika ya, logic gate bahasa di IC-nya. Di sini kami punya dua jenis IC logic. Yang pertama dari jenis TTL, biasanya diawali dengan kode IC-nya ya, biasanya diawali dengan kode SN74LS sekian-sekian. Ini SN74LS32N. Ini IC OR gate ya. Jadi operasi OR ya. 2 input 1 output. Sedangkan IC yang satunya lagi IC jenis MOS. Ini IC yang lebih hemat arus listrik ya dibandingkan dengan TTL. Konsumsi dayanya lebih sedikit, lebih kecil. Biasanya diawali dengan kode CD40 sekian-sekian. Ini serinya CD4081BE. Ini IC AND gate ya, operasi AND, 2 input 1 output juga sama. Seperti kita tahu bersama, ini sebenarnya tidak sulit ya, sangat sederhana. Kita awali dengan teori dasarnya. Jadi ada operasi AND gate. Misalkan di sini ada input A dan B, outputnya X. Sedangkan simbol yang dipakai itu ini A, ini B, ini X ya. Ini AND gate ya. AND gate ini hanya jika begini, nilai X akan 1 jika A dan B sama-sama berlogik 1. Jadi kalau ini 0, 1, dia 0, 00 tadi, dimulai dari 00, 01, 0, 10, 0, 11, dia 1. Sekarang kita ke gerbang yang lain, OR gate. X. Simbolnya adalah nilai X akan 0 jika A dan B adalah berlogik 0. Jika salah satu saja 1, maka X atau outputnya akan 1. Tabel kebenarannya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1.
Jadi begini, kalau dibahasakan lebih sederhananya, kalau gerbang N, nilai X adalah nilai minimum dari inputannya. Kalau nilai minimumnya ada yang 0, dia akan pasti 0. Kita bisa bayangkan di sini nilai minimalnya berapa di sini. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, 1 dan 1 pasti 1 kan. Kebalikannya dengan dibandingkan dari AND gate yaitu OR gate. Kalau dibahasakan lebih sederhananya, kalau OR gate maksimumnya dari input ini 00, maksimumnya 0, 01 maksimumnya 1, 10 maksimumnya 1, 11 maksimumnya 1. Jadi kalau ini bisa dianggap dengan bahasa minimal inputnya, kalau ini maksimumnya. Cukup mudah kan, tidak sulit sebenarnya. Sedangkan ada lagi IC NAND. Sorry, di tengah-tengah ada invert ya. IC NOT. Ini membalik invert ya, invert. Jika ini 1 maka 0, jika 0 maka 1. Jadi membalik dia. Terus ada juga IC NAND gate. NAND gate ini hanya membalik di sisi outputnya ya. Jadi IC N sama dengan IC N ditambah dengan NOT. Begini. Di sini juga ada ini NAND ya. NAND gate. Ada juga IC NOR gate. Mirip dengan ini sebenarnya gabungan dari OR plus NOT. Ini NOR ya, NOR gate. Ada lagi namanya XOR di sini, SOR ya. Dan XNOR. Kalau XNOR ini sebenarnya juga SOR plus NOT-nya. SOR itu logikanya SOR itu begini simbolnya. Nah, begini. Kalau dia XNOR maka ditambahin NOT ya depannya. Oke, untuk tabel kebenaran dari gerbang logika SOR ini saya taruh di sini ya. A, B, X. Dia akan bernilai 1 outputnya jika A dan B berbeda logik.
Kalau sama dia 0, 0 1, 1 0 dia akan 1. Ini XOR ya. Sedangkan XNOR adalah membalik sisi ini. Misalnya Y ini XNOR, maka dia 1 0 0 1. Jadi ini sekilas tentang basic dari gerbang logika, salah satu dasar elektronika digital. Oke, kita akan uji coba yang sering kita temui di lapangan adalah NAND dan OR ya. Kita praktekkan IC-nya, apa benar ini tabel kebenarannya, kita uji. Oke, langsung ini adalah 5 volt ya. Kita pakai OR dulu. Oh ya, untuk jenis IC TTL maupun MOS, biasanya dengan IC yang berkaki 17 ini VCC-nya adalah di pin terakhir, pin nomor 14. VCC di sini, groundnya di pin nomor 7. Itu umumnya di situ ya. Pasti silang begini. Ini adalah ground. Ini adalah VCC. Ini ada resistor 1 kilo ya, 1 kiloan ini. Kita pakai yang di sini. Kita tes. Ini pin nomor ini nih outputnya. Pin nomor 13 dan 12 adalah input. Output pin nomor 11. Ini output ya. Kita uji tanpa ada inputan, dibiarin mengambang, dianggap logik apa dia. Oh, belum dinyalain. Oke. Berarti logik mengambang tanpa ada posisi, kondisi apa namanya, tanpa ada inputan logik yang jelas, ground ataupun VCC. Di sini direspon oleh IC ini sebagai input 1 ya, logiknya 1 high ya. Coba kita kasih ground. Ini input 0 ya. Ini masih 1 karena ini kan masih 0 sama 1, dia ketemu 1. 0 1 masih 1 outputnya. Ini harusnya logiknya ini off ya, harusnya ya. Kalau yang satunya saya kasih low juga. Mati ya. Saya angkat dikit. Nyala lagi ya. Oke. Untuk lebih jelasnya saya pakai deep switch sekarang. Posisi on-nya nyambung saklarnya ke atas begini ya.
Sekarang saya langsung ke VCC. Saya kasih resistor, membatasi arus. Oke, jadi saya coba colokin ya 5 voltnya, dia posisi 0 karena dari dua inputan ini masih dalam posisi low ya, belum ada sinyal listrik dari VCC ini, saklarnya masih off semua. Salah satu saya on kan, harusnya nyala dia. Kabelnya, oh ini kabelnya kurang masuk. Saya coba geser ya, saklarnya saya geser satu aja, nyala kan. Jadi terbukti ya, ini tabel kebenaran yang kita secara teori tadi kita tulis, apalagi dua-duanya berlogik satu, semakin jelas dia operasi logikanya ya, outputnya pasti satu. Masih satu. Kalau dua-duanya low baru dia 0 low. Oh ya, untuk IC sebenarnya kondisi logic 0 atau 1 ini ada ringnya ya. Untuk IC CMOS, untuk CMOS ya, itu logic low-nya adalah 30% dari VCC ke bawah, kurang atau sama dengan, sedangkan high-nya lebih atau sama dengan sekitar 70%. Jadi 70 kali 5 dibagi 100 itu ini sekitar 1,5 volt ya. Kalau 70 volt ini 3,5 volt ke atas ya. Jadi jangan kita
bermain di area lebih dari 1,5 dan kurang dari 3,5, karena di situ ada kondisi mengembang yang bisa jadi respon IC nantinya tidak sesuai dengan harapan, karena logic itu tidak direkom sesuai dengan datasheetnya ya. Itu kalau CMOS. Kalau dia TTL, kalau CMOS ini mirip dengan Arduino ya. Arduino itu 60% ya height-nya, jadi 3 volt ke atas. Kalau TTL itu 0 lu-nya itu 0 sampai 0,8, logic 1. Logic satunya 2 volt ke atas. Atau lebih ke atasnya sampai VCC-nya. Oke, kita kembali ke prakteknya ya. Sekarang kita tinggal ganti IC ini dengan IC N ya, operasi N. Kita pakai ini nanti tabel kebenarannya. Kita pindahin VCC-nya dulu supaya tidak terjadi konslet dan lain-lain. Pas di sini ya. Oke, kita kasih VCC sekarang. Posisinya udah benar ya. Oke. 0 N 0 ya. Salah satu saya on kan, masih 0 ya. Yang ini saya on kan, masih 0. Saya on kan dua-duanya baru dia logicnya 1. Ini sudah terbukti berarti ya. Jadi sebenarnya tidak sulit, sederhana ini pemahamannya ya. Jadi dua tabel kebenaran ini sudah terbukti pada praktikum dari dua IC ini ya. Terus ada pertanyaan, sebenarnya aplikasinya untuk apa gitu ya? Kita memahami dari IC-IC gerbang logic seperti ini. Itu penaruhannya bisa seperti kunci digital. Itu salah satunya kunci digital. Ada penerapan yang sedikit melenceng dari ini ya. Saya katakan sedikit melenceng karena dia bisa diaplikasikan untuk pembentuk PWM. Jadi misalnya di sini ada IC NAND. Saya kasih C di sini. Terus di sini R. Outputnya nah di sini bentuk sinyal PWM nya. Kita bisa setel di sini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan uji coba yang ini.
Terus penerapan yang lain adalah untuk saklar ya. Kalau ini bukan penerapan, ini sekedar persamaannya ya. Kalau persamaan dari logika N adalah ada dua saklar, innya maksudnya yang ini, in 1, in 2. Jadi kalau sama-sama on baru dia on juga di sini. Ini 1 baru di sini 1. Salah satu 0 dia akan 0. Kalau selain 1 dia akan 0. 1 0 0 1 0 0 apalagi dia akan 0. Ini persamaannya dengan pensaklaran. Bagaimana kalau dengan yang OR? Kalau OR kebalikannya dari ini. Ini kan terhubung seri. Kalau OR adalah paralel ya. In 1, in 2. Jadi kalau OR, salah satu ini on, ini sudah on. Salah satu saja dari dua ini on, maka di sini on. Ya, begitu ya. Kecuali ini terbuka semua off, baru di sini off. Ada lagi perkembangan itu model pensaklaran. Ini sudah di luar dari gerbang logika ya. Jadi misal rumah itu ada 2 tingkat, lampu di lantai 2, saklarnya kalau ada di bawah dia akan naik turun kan. Ini lantai 1, lantai 2, ini lantai 1. Di sini ada anak tangga. Lampunya ada di sini. Saklarnya ada di sini misalkan, di lantai 1. Di saat saklar ini mati, sementara orangnya ada di sini, dia harus turun dulu ke sini. Nah, gimana supaya sistem pensaklaran ini bisa memudahkan orang yang sudah ada di atas ini, supaya tidak perlu turun, dia cukup ada saklar lagi di sini. Nah, ini bisa dikembangkan lagi sistem saklar ini. Ini sudah bukan yang seperti AND gate atau OR gate ya, tapi sudah kombinasi antara switch dan logic ya. Jadi kira-kira begini. Saklar di lantai 2, saklar di lantai 1. Nah, saklar ini bisa ke sini, bisa ke sini. Ini bisa ke sini, bisa ke sini. Ini nyambung, ini nyambung.
Jadi saat dia ada di posisi sini 1, terus yang saklar ini ada di posisi 2, dia off. Beda jalur. Maka di sini tinggal ditarik ke 1. Bisa dimatiin dari lantai 1, bisa dimatiin dari lantai 2. Bisa dinyalain di lantai 1, bisa dinyalain di lantai 2. Ini sangat fleksibel. Nah, ini yang dinamakan switch-nya adalah yang 2 jalur ini, J1, J2. Logiknya adalah ini, N ya. Ini. Jadi pemahaman tentang logika digital sebenarnya penerapannya banyak ya. Oke, sekian ini Mas. Ternyata pembahasannya malah jauh ke sini ya. Mungkin ada kesempatan lagi nanti di video lain kami akan bahas ini. Kita akan praktek dengan 2 saklar. Bila mana sobat Tomcat rumah ada 2 lantai, supaya kontrol lampunya bisa dari 2 saklar, lantai 1, lantai 2, fleksibel. Kita akan praktikum yang seperti itu. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Semoga yang sederhana ini bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.